warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Muslim Mansur sudah rawuh di antara kita langsung. Tidak usah saya beri pengantar, tapi sambil menunggu sudah saya beri pengantar. Jadi Bapak Ibu kami undang ke sini dalam rangka kesyukuran kami sekeluarga ulang ibadah haji. Yang kedua karena barengan pas dilalah pulang haji selang berapa hari kok tanggal 3 Agustus. Rencana semula itu saya mau dengan Pak Gus Yono ini, Pak Gus aku harus ngadain syukuran ulang tahun ke 60 sekalian. Oh sudah malam Sabtu Sabtu nggak bisa Pak Gus ya wes kayak malam Minggu akhirnya saya jatuhkan malam Minggu. Dan tadi malam saya sewan ke Pak Majelis, beliau sanggup untuk memberikan beberapa ujangan spiritual. Mengapa beliau saya pilih? Karena sehari-hari beliau ini kalau duhur kan panas. Jadi banyak jamaah haji itu tidak sholat di Masjidil Haram, sholatnya di masjid hotel. Dan beliau ini yang selalu memberikan tausiah, dan tausiahnya itu mengena di hati. Kemudian saya itu waktu itu ya rada setengah gelonya ya Allah munggah apa ke masjid ini kok nggak bawa HP, saya shooting. Ya wis nanti aja saya undang pengusaha saya untuk masyarakat sekitar mendapat pencerahan dari beliau. Jadi tausiah beliau ini kebetulan pembimbing haji kami. Beliau ini dinasnya sehari-hari adalah di Kemenang Kota Malang sebagai kasih haji. Jadi memang pantas beliaunya menjadi pembimbing ibadah haji karena kasih haji di Kemenang. Di Bapak Ibu mudah-mudahan nanti tausiah beliau bisa memberikan pencerahan spiritual kepada kita sehingga kita pulang ke rumah punya bekal. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Bapak Muslim minta untuk sekarang untuk dengan doa keberkahan jamaah ini, dan terutama adalah keberkahan saya pribadi keluarga karena saya berulang tahun ke-60 pada tanggal 3 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf pengantar saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Majelis Nimangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi akhrijni min sidqin wa akhrijni min sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa bazal babil babil kana sabqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, wabil khusus pada Bapak Dr. Raja Uskuwati beserta ibu yang sangat berbahagia yang ketepatan tanggal 3 kemarin berulang tahun. Saya insya Allah tanggal 10 Agustus dia berulang tahun. Ijazahnya yang asli kelahirannya 17 Juli, tapi dulu karena waktu menyetor data itu pas mari sunnah kelas 6 sama yang tulis 8 Agustus, sehingga secara administrasi saya ulang tahunnya tanggal 8 Agustus.
Cuma itu selalu kita syukuri, kita bermuhasabah setiap ulang tahun. Ya mudah-mudahan amal saya, amal bapak-bapak sekalian yang baik-baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang-kurang yang ada khilafan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya kemarin ketika berada di Mekah sesuai program keinginan saya, dan ini tentunya bisa ditanyakan tidak selalu pemimpin ada kajian. Kebetulan background saya, memang saya secara struktural kasih dialog ke Malang, tapi sehari-hari saya ini berada di Majelis Taklim. Tiap malam Ahad, malam Minggu seperti ini saya berada di Kudu. Kudu itu sebetulnya itu karena 5 tahun yang lalu mulai zaman 60, sekarang 130-an, setiap malam Ahad kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Malam Senin saya berada di depan atau di Malang. Malam Selasa saya off. Malam Rabu di Masjid Anur Batu pakai kitab Tamyiul Mu'minin, yang itu saya tidak bermadhab Hanafi, tapi masih dipakai di pesantren-pesantren, dan saya termasuk pakai kitab itu. Di Anur Batu juga live. Kemudian malam Kamis saya berada di Darussalam di belakang pasar Batu. Malam Jumat kadang-kadang di musola Darussalam tempat saya. Malam Sabtu di masjid saya Riyadhus Shalihin. Minggu pagi saya kajian tafsir Jalalain di masjid saya Al-Hidayah. Sabtu pagi saya mengaji Riyadhus Shalihin. Jadi saya banyak pakai kitab Riyadhus Shalihin di tingkat tempat di pondok saya Al-Islam itu pasar Taman. Kalau minggu pagi setelah itu saya berada di Majelis Taklim Nurul Qalbi ATV Batu setiap Ahad ketiga. Sekarang kajiannya tematik, saya sudah menghatamkan 1 kitab. Di orangnya juga macam-macam, yang datang dari Bujon, dari Daud, dari Kemlang, dari Karangposo, dan sekolah Batu, sekitar 300 lebih, maksimal juga banyak. Ini background saya seperti itu, sehingga saya ketika berada di Mekah merasa tidak enak kalau materi saya hanya haji. Makanya saya juga buka-buka internet, saya juga bisa buka-buka kitab lewat Google saya. Jadi kitab apapun, tafsir apapun, Qurtubi, Tabari, Nawawi ada di sini, tidak terlalu sulit. Yang penting kita terbiasa baca. Saya ini agak aneh. Jadi kalau disuruh bahasa Arab nggak begitu bisa. Tapi kalau baca kitab bodoh-bodoh ini tafsir saya bisa memahami. Tapi ngomong ya, karena nggak biasa publikasi. Tapi kalau hanya nanya taksi itu aja. Jadi kemarin tugas itu saya nggak lihat umroh, ini setelah kok. Sudah lagi capek, sebelum tolak. Ada ibu-ibu kesulitan 2 orang, kesulitan nanya taksi. Mau ibu umroh? Yes, tantang tak bayar juga 50 real. Padahal nanya itu kalau ibu lebih murah. Ibu-ibu itu jadi 10 real itu dari hotel ke Taklim Haram. 10 real ibu. Saya nggak pernah, saya biasanya 20 real. Kalau ke Taklim Haram 20 real, ibu-ibu hanya 10 real. Nah kemarin rezekinya supirnya tak bayar 50 real. Jangan Ustaz, tadi sudah di 20 real, kalau usah tinggal 30. Apa-apa sudah ngomongin Arab begitu. Termasuk kita sekarang ilmu kurang lebih 2 bulan kali saya berkajian. Ya cuma saya juga kurang solid sehingga nggak pakai disotik. Kalau 2019 ini ketua saya selalu menyotik saya ketika kajian. Ya, cuma ini di Madinah nggak bisa sekarang, nggak seperti yang lalu. Di Madinah itu kalau kajian sekarang diusir sama polisi. Jadi sekarang polisi begitu curiga ada orang yang pukul. Jadi polisi itu gimana? Jangan-jangan itu berontak. Jadi kita kegiatan di hotel diusir, kegiatan di pelataran masjid diusir. Yang 2019 kita bisa setiap pagi itu kajian di Masjid Madinah, dokumennya ada dengan Brawijaya, dengan RSI, dengan Arafah, dengan Amina. Tiap pagi saya itu membuat majelis taklim di depan pintu 17, ada dengan Aisyah di depan pintu 12. Itu dokumennya ada semua tahun 2019. Nah, sehingga kemarin, nah cuma dialognya mainan orangnya sudah dekat pintu ya, kayak Pak Agus kemarin, jadi jangan yang tanya jawab. Tapi yang tanya jawab biasanya hanya lewat WhatsApp. Sehingga tadi salah satu materi yang saya terangkan di sana, tadi juga saya terangkan di Sumber Kodo. Jadi itu ada sebuah risalah ya, yang di sini ditulis oleh Ahmad Sobri, Syekh Ahmad Sobri. Itu ada 10 pintu surga yang saya yakin sebagian sudah kita amalkan. Artinya bukan 10 pintu surga, 10 amalan yang menyebabkan kita masuk surga.
Yang paling mudah aja, yang pertama setiap selesai sholat maktuba kita baca ayat kursi. Jadi lazim kalau kita ke Saudi, di masjid-masjid Saudi Arabia, apakah kemarin masjid yang dekat hotel saya, atau masjid Tibsi yang berada di Jawa, atau masjid yang ada di Shisha, di sana aurat ba'da kulli sholatin maktubah, wiritan itu ditulis di dalam banner, ya, mulai istighfar, la ilaha illallah, Allah atas salam, tasbih 3 kali, baca 3 kali Al-Falaq An-Nas, termasuk bacaan ayat kursi. Jadi di semua masjid di Saudi selain Masjidil Haram itu ada banner-banner yang terpampang tentang bacaan zikir yang dibaca setelah sholat. Nah, coba aja kalau nggak baca nanti saya buktikan ketika sholat di Masjid Tibsi di Jawa atau di Rogo, di mana di Shisha, biasanya cari banner di sana. Termasuk kemarin masjid di dekat rumah sakit King Faisal, itu juga ada banner dengan wiridan yang sama yang maksud yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Antara lain Rasulullah itu setiap selesai melakukan sholat maktuba membaca ayat kursi. Ternyata ini tiket. Jadi bahkan ini tiket pertama. Jadi di sini tuh ada artikel yang menuliskan amal untuk khilul jannah, amal-amal perbuatan yang memasukkan surga. Ya, pada dasarnya semua amal soleh itu membuat kita masuk surga. Ya, ada pesum, kita itu ceria, menyapa tetangga kita dengan sapa Islam, assalamualaikum, atau dengan sapa Indonesia. Lalu selamat pagi, pokoknya apa? Beda dengan lemos kan? Nah, beda dengan kita itu menunjukkan wajah yang tidak ceria, wajah yang cemberut, wajah yang susah ketika ketemu orang. Nah, ini bukan ciri-ciri surga. Tapi kalau ada pesum, kita itu tertawa-tertawa, menunjukkan bahagia berhadapan dengan orang lain. Ini ciri-ciri dari surga. Saya bacakan aja ini apa sih amal-amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu. Jadi yang pertama, awalan qira'atu ayatul kursi dubura kulli sholatin min sholawatin maktubah. Membaca ayat kursi Allahu la ilaha illallah ila akhirih setiap selesai melaksanakan sholat maghrib. Di sini ada sebuah hadis dari Abu Manah, mangkal ayat al-kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Jadi kalau ada orang baca ayat kursi selesai sholat, tidak ada yang menghalang. Ya, dia masuk surga kecuali kematian. Artinya ya, setelah dia mati itu bisa masuk surga. Makanya kemarin itu ada jamaah yang sakit, yang tidak mau pulang. Saya ikut Rasulullah saja, saya di Indonesia tidak berguna. Akhirnya saya dalili, saya ini kita dalil. Jadi maholak tahada batila. Allah itu tidak ada menciptakan sesuatu tidak ada guna, itu tidak ada. Menciptakan orang laki-laki ada gunanya, menciptakan orang perempuan ada gunanya. Hanya kadang-kadang perasaan. Mungkin orang laki-laki atau orang perempuan. Kalau orang laki-laki setelah dikatai ibunya, kalau orang perempuan mungkin setelah dikatai suaminya, kamu wanita tidak berguna, atau kamu laki-laki yang tidak berguna. Mungkin jangkep dalam hati sehingga dia punya perasaan bahwa dia tidak berguna. Padahal tidak ada. Malah ada batila. Apapun yang diciptakan Allah tidak ada yang batil. Semuanya ada gunanya, semuanya ada manfaatnya. Makanya kita tidak boleh putus asa. Jadi lafaz makhluk tahada batila itu termasuk statement Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita tidak boleh putus asa apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Bahkan kalau kita jadi umat, kalau ada nikmat syukur, kita harus dengan tasyakuran. Alhamdulillah misalnya salat haji, pulang tasyakuran dengan cara ta'awun dan sebagainya. Ini adalah salah satu sesuatu yang luar biasa yang merupakan ajaran agama, yang merupakan ajaran agama orang bersyukur. Jadi Nabi itu membanggakan umatnya bila dapat nikmat syukur, bila dapat musibah sabar. Itu dalam awal-awal kita belajar solihin, karena saya mungkin khatam lebih 12 kali. Karena di pesantren saya itu saya buat militan, khatam kaji lagi karena anaknya mahasiswa semua. Nanti saya mulai lagi ya orangnya ganti lagi kan 4 tahun dia udah pulang. Sehingga
Sehingga dari santai itu saya membaca kitab yang tersendiri khatam, saya putar lagi karena dibaca. Mungkin 12 kali saya akan khatam, jadi setengah hafal. Tapi ini letaknya di mana? Itu insya Allah saya setengah hafal. Termasuk kenapa orang mau sholat qobliyah maghrib? Nah, di situ ada hadis bainal adzanaini sholatun. Riwayat lain bainal adzanaini sholatun liman syaa. Tafsirnya Imam An-Nawawi, antara adzan dan iqamah ada sholat sunnahnya. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnahnya. Liman syaa ada sholat bagi orang yang mau. Itulah yang dipakai dasar orang yang mau melaksanakan sholat qobliyah maghrib, karena ada hadis bainal adzanaini sholatun. Antara adzan dan iqamah selalu ada sholatnya. Maksudnya ada sholat sunnahnya. Nabi tentunya tidak membicarakan sholat wajib dalam konteks hadis ini. Jadi pertama baca ayat kursi, saya kira kita sudah biasa. Makanya nanti kalau dihubungkan orang-orang yang sedang wiritan, kalau guru saya itu wiritan nggak harus ngilau menegak sampai jalan yang bisa. Jadi guru saya Syekh Ibnu Mas'ali dulu kan dia itu orang dakwah di mana-mana. Kalau habis asar itu habis dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, karena tergesa-gesa 5 tempat pengajian di Batu, langsung Fatihah, langsung turun. Bagus pesan dari malam itu. Fatihah itu begitu dasarnya karena mendengarkan usaha hidayah. Saya tambahkan, sampai mendengarkan juga itu YouTube-nya Profesor Dr. Abdul Qadir. Itu dari Pondok Pesantren Sunan Derajat yang memiliki santri 18.000. Itu dia 1 tahun mengeluarkan uang 100 juta dari pribadinya untuk santri. Memang perusahaannya banyak tentang bagaimana kaifiyah membaca Fatihah mulai 3 kali, 41 kali, 13. Sebenarnya jumlah-jumlah itu saya belum membaca tentang hadisnya, tapi ulama yang biasanya ya begitu. Jadi yang penting gaji lah 3, 9 berapa. Tapi kalau baca Fatihah 7 kali habis sholat Jumat, itu ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Mutatafaq di Al-Hidayah. Itu ada 2 hadis. Nah, kalau nilainya saya nggak ada nilai apa Bui, apa Hasan, nah itu. Tapi itu ada hadis yang saya temukan, 2 hadis tentang baca Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, itu setelah selesai sholat Jumat. Itu ada dalam kitab Al-Mutatafaq di Al-Hidayah. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi amalan itu bisa kita lakukan sholat terus. Yang kedua yang menyebabkan kita masuk surga, di sini dikatakan sholat sintai rakaatan kulla yaumin. Setiap hari kita sholat sunnah 12 rakaat. Hanya agak berat. Bagi yang tidak orang ahli badannya agak berat. Tapi kalau sudah baca kita Fadhailul Amal, saya juga baca Fadhailul Amal punya teman-teman jamaah tabligh. Saya itu apa saja saya baca. Meskipun tidak sependapat, saya baca. Saya Ustaz Firdan banyaknya saya baca juga. Padahal saya ini aliran kalau haji ada umroh. Nah, kalau sebenarnya tidak mau tidak umroh di musim haji. Tapi saya baca, sehingga saya paham kenapa orang tidak umroh di musim haji. Saya tahu alasannya. Saya baca. Saya tidak fobia dengan membaca pendapat orang lain, versi orang lain. Sehingga saya 2019 itu diundang suruh ceramah di orang Solo yang nonton ini, anggota ini, mohon maaf, orang MTA, orang Muhammadiyah, LDI. Saya suruh ceramah, berani saya. Karena saya punya referensi, saya punya literatur yang banyak, dan saya tidak pernah memaksa jamaah untuk mengikuti saya. Tidak pernah maksa saya mengikuti. Jadi kalau kemarin di pasar-pasar nanti, mikotnya itu, sama mikot yang lama ada dasarnya, mau mikot di Jeddah ada dasarnya. Semua itu ada referensinya. Tidak boleh kita maksa jamaah untuk mengikuti itu, tidak bisa. Karena jamaah 1.450 kelompok bimbingan yang macam-macam, fikihnya yang macam-macam. Tapi dengan banyak fikirnya itu jadi mudah. Kalau ikuti satu itu ya susah. Kalau baca Bismillah ya susah. Nanti perempuan dengan perempuan ya susah. Terus kemudian waktunya ibadah ya susah. Tapi ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, semuanya jadi mudah. Ada Imam Rafi'i, referensinya ada. Semuanya. Bahkan ibadah ada. Jadi ada semuanya. Kalau nggak bisa ngabit, ya ngabit ikuti Imam Tawus, Imam Hanafi, ngabit itu sunnah. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali, ngabit itu wajib. Itu hanya referensinya, jadi mudah. Kalau kita banyak referensi, haji itu jadi mudah. Banyak alternatif pendapat-pendapat para ulama yang bisa kita ikuti. Karena mereka lebih ahli daripada kita. Kita tinggal cari aja referensinya itu mengikuti manusia. Jadi
amal yang bisa membuat kita masuk surga. Jadi al-akhlaqul hasanah. Jadi memiliki budi pekerti yang baik itu sukanya katakan dari Rasulullah. Bahkan salam pun juga ada tata jawabnya. Kalau Imam As-Sunani bagaimana sih maknanya ifsal salam itu ya kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan kenal. Pokoknya ketemu orang assalamualaikum, kemudian assalamualaikum itu masuk kategori ifsal salam. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Al-Qar orang namanya ifsal salam itu masuk keluar rumah selalu dia menyampaikan salam. Kalau dalam rumah ada orangnya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah nggak ada orangnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Karena dalam rumah kita tuh banyak penghuni, malaikat ada, jin muslim ada, tapi setan juga banyak. Oh, di Masjidil Haram tuh setan juga banyak. Kok tahu? Tahu buktinya ada orang bertengkar di sana. Orang mendorong, mengikut, mendeli, ada. Itu kan godaan setan semuanya. Jadi kalau di Masjidil Haram sana malah profesor itu setannya. Karena alumni dulu yang menggoda Rasulullah, yang menggoda dulu pengikutnya para Abu Jahal dan sebagainya itu. Yang sekarang masih hidup kan sampai hari kiamat, setan tidak mati. Pengalaman dia, pengalaman menggoda Nabi, menggoda para sahabat. Saya itu enteng gitu. Sehingga jangan kaget kalau itu. Alhamdulillah kemarin jana katanya yang marah. Kalau tahun sebelumnya selalu saya melihat peristiwa yang marah. Hanya kemarin sudah saja ada yang begini, begitu. Ya kalau kita nasihati dalam ceramah kita edukasi. Jadi memang harus banyak dikir. Kalau orang banyak dikir itu nggak banyak stres. Dikir itu jangan kira harus di masjid atau di musola, enggak. Jadi di mana-mana kita mau berbuat sesuatu baca basmalah, tenang aja. Kita di mana aja baca basmalah. Kalau di kantor mau tanda tangan, mau parah, buka masalah. Kalau di pasar kita mau nimba baca basmalah, selesai hamdalah. Kalau kita jadi orang pertanian mau nanam mau apa basmalah, selesai hamdalah. Jadi zikir itu jangan tergantung hanya di masjid, hanya di musola. Berapa waktu kita? Zikir itu bisa 24 jam. Kita di kendaraan bisa zikir, kita di pasar bisa zikir, di kantor bisa zikir. Seperti itu. Itulah maknanya kenapa kalau khotib-khotib kuno, khotib sekarang jarang, khotib kuno itu mesti baca ittaqillah itu makunta wa abis sayatul hasanat tamhuwa wa khaliqin nas bil hasanat. Khotib kuno itu mesti hadis itu dibaca. Ittaqillah hatta makunta, takutlah kamu pada Allah di mana saja berada. Jadi termasuk zikir itu bentuk takwa Allah. Di mana? Di mana saja. Jangan kalau di masjid ini takwa Allah begitu keluar sudah kelihatan aslinya. Nah, ini namanya nggak ada asar, sholatnya nggak ada asar, takwanya nggak ada asar. Kalau ada asar sholat, ada asar dulu adalah hasilnya haji. Jadi haji itu juga ada asarnya. Orang haji itu loman, suka membantu baik-baik. Pulang ya kan loman suka membantu jadi baik-baik. Seperti itu. Jadi ketika kemudian yang keempat, yang tingkat masuk surga itu al-khirsu al-tuhar pada kulli hadasin. Jadi orang memiliki amalan namanya dawamul wudu. Panjenengan punya atasan nama Jenderal Sudirman. Ternyata Jenderal Sudirman itu juga dawamul wudu. Jadi dia kencing wudu, kentut wudu, setiap kali batal dia melakukan wudu. Di sini oleh penulis diletakkan pada keempat al-khirsu al-tuhar. Ini ada dialog dalam hadis ini yang kita bacakan. Saya nggak mau terlalu lama. Kalau tidak satu Rasulullah SAW berkata, bertanya pada Bilal, apa amalan dalam Islam yang paling kamu andalkan? Kok saya sudah mendengar telapak terompahmu itu berada di surga? Ada ya Rasul, kecuali saya setelah selesai wudhu itu selalu melaksanakan sholat. Nah disinilah para penjelas hadis ada dua versi. Ada yang mengatakan sholatnya sholat fardu, tapi ulama lain mengatakan sholatnya sholat sunnah. Sehingga disunahkan sholat ba'diyatan wudu. Sholat wudu. Bahwa bacaannya pun dianjurkan baca Al-Qadr sama Al-Ikhlas. Nah ini apa yang doa sahabat bilang seperti itu. Apa yang paling kemudian saya setiap selesai wudu pasti melaksanakan sholat. Itu jadi tiketnya surga juga suka bilang. Nah, kalau di kalangan santri ini terkenal dengan amalan namanya dawa wudu. Pokoknya batal wudu. Saya juga pernah melakukan. Nah, saya memiliki pengalaman spiritual. Kalau mimpi tidak enak, tidak wudu, ini mimpi itu akan berulang dengan mimpi yang sama di pesantren itu. Sehingga habis mimpi kan enak mesti tidak wudu. Akhirnya bertahun-tahun di pesantren
saya mau tidur harus wudu. Kadang-kadang mau tidur sampai wudu 9 kali. Kentut wudu lagi, wudu pipis wudu lagi. Sampai terpejam harus dalam keadaan wudu. Apalagi kalau kita baca dalam kitab Tangkul Kholil Hadis, salahnya Lubabil Hadis. Wah, malah luar biasa. Orang kalau wudu kemudian tertidur langsung mati, matinya syahidul akhirah. Itu kata hadis di sana. Dan biasanya tentang fadhailul amal itu hadisnya banyak yang hasan, banyak yang dhaif, jarang yang sahih. Tapi kalau di kalangan kami, kalau bukan hujjah hukum haram dipakai. Hadis hasan, hadis dhaif, yang sahih juga banyak dipakai. Hasan, dhaif itu juga masih dipakai. Gitu. Kemudian berikutnya yang kelima, al-khirsu 'ala shalawatil mafruḍah fil masjid. Ya, semangat melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, ini juga tiket surga. Ya, jadi ya kalau kita belum punya masjid musola, saya berdoa mudah-mudahan di masjid. Ada ustaznya sudah ada, bagus dan ustaz-ustaz yang lain. Soalnya memungkinkan, jadi sejalan dengan padatnya mungkin dulu masjidnya hanya 2. Seiring dengan perkembangan penduduk dan beranak bercucu, ini yang sangat memungkinkan kalau di sebuah rumah ada banyak masjid. Dan insya Allah masjidnya juga penuh, akan kosong-kosong. Lagi-lagi ya kita nggak ngerti Imam Syafi'i. Saya waktu KKN Jumatan 9 orang juga sampai dibaca mati malah selatan. Kalau enggak, ya agama lain yang akan menyerang terus. Mulai 9 kita rintis 15 itu. Sekarang masihnya besar. Masih ada dakwah, Ustaz Iza itu masih di sana. Dia menafkahkan dirinya untuk berjuang di Malang Selatan. Padahal dia punya kiai, istrinya itu orang kaya di Sidoarjo, tapi dia berada di pantai Malang Selatan karena membentengi kristenisasi itu. Luar biasa. Ya, membuat jumatan mulai 9 orang, 15 orang itu berdatang semua. Orang sana nggak ada yang sholat. Tapi kalau 5 tahun dikontrak oleh UIN, yang ada KKN dan tiap RT kita bentuk majelis taklim, pembelajaran sholat, pembelajaran bacaan Quran. Nah, sekarang jadi kampung santri banyak yang sholat. Tidak mau dia punya mengena kita belikan urunan, kemudian sarung-sarung kita belikan. Akhirnya di sana banyak orang sholat. Kemudian berikutnya yang nomor 6, atau haji mabrur. Nah, yang melaksanakan haji mabrur. Dia enggak belum punya uang yang banyak, tidak PNS, tidak berusaha, nggak usah khawatir. Sama browsing, nggak mungkin dalam waktu ini. Sama browsing di internet, ada 6 atau 8 amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Saya bocorin aja sebagian. Salah satu adalah sholat isra. Jadi kalau habis subuh kita nggak pulang. Kalau jauh dari sholat di rumah, kemudian baca Quran sampai setengah 6 lebih 5 menit isra-nya di sini. Kemudian sholat 2 rakaat. Kita dapat pahala seperti haji dan umroh sempurna. Juga kita datang ke masjid dengan berwudu dari rumah ke masjid untuk sholat fardu, maka kita pahalanya seakan-akan mendapatkan ibadah haji. Kalau kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat sunnah, seakan-akan kita mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Sampai browsing aja habisnya di situ. Setelah di browsing, lihat kitabnya yang asli. Nanti akan ketemu hadisnya itu. Melaksanakan sholat fardu ke masjid, pahalanya seperti haji. Melaksanakan sholat sunnah di masjid, pahala seperti ibadah umroh. Termasuk hadir ke majelis taklim, tidak ada niatan ke masjid kecuali mengajarkan ilmu atau mencari ilmu. Tidak ada niatan yang lain. Itu pun seperti pahala ibadah haji. Termasuk birrul walidain. Jadi ada 6 sampai 8 amal-amal ibadah yang paling setara dengan ibadah haji. Intinya dia hajinya orang yang belum mampu. Jadi tidak mampu itu tidak ada alasan. Ya. Bahkan di sini nanti ada tiket yang masuk surga itu gampang. Gak minta-minta. Itu tahu. Nanti akan lewat. Kita lewati nanti. Kemudian yang ke-7, imatatul adza 'anil thariq. Ini juga tiket ke surga. Jadi membersihkan sesuatu di jalan, di halaman. Jadi menghilangkan kotoran dari jalan supaya orang lain tidak terpresen. Juga tiketnya surga. Dan saya bacakan nanti browsing aja nanti. Kemudian berikutnya yang ke-8, al-iffah min su'alin nas. Ini
Kita terpelihara tidak minta-minta kepada manusia. Ini tiket ke surga. Kan paling enak itu. Jadi orang tidak begitu mampu, pokoknya gak jagoan. Ini tiket ke surga. Baca aja hadisnya ini kalau saya. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang orang yang tidak dikasih itu malah yang dicintai. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'alu hatta nafida ma 'inda, sampai habis yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Faqala ma yakunu 'indi min khairin fa in a'dakhiru 'ankum wa ma yastafif yu'affullah wa ma yastaghni yughnillah wa ma yasbir yusbirullah wa ma utiya ahadun atau an khairan aw asru min as-sabri. Tidak ada sesuatu yang lebih baik diberikan Allah kecuali sabar. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin saya sudah hafal. Jadi ada orang minta diberi, minta diberi. Rasulullah lebih senang pada yang diberi. Karena kalau minta yang diberi itu kalau dia diberi nanti rasa Rasulullah ternyata Rasulullah pergi. Lah orang yang diberi oleh Rasulullah itu Rasul seperti ini imannya dapat, nggak diberi pun dia tidak merasai Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan yang tidak aku beri itu bukan orang yang saya benci, justru orang-orang yang saya senangi. Bersama seperti itu. Nah, kemarin dengan tamu saya itu banyak dan saya habis kira-kira takwa 100 kali. Malam metode kobar. Ya sudah, kopiah tinggal 49 tak kasihkan semuanya. Di bawah udung tinggal 50 tak kasihkan semuanya. Kurangnya catat buku. Nanti nomor berapa? Ini aja nomor 6 dikembalikan. Yang lagi masih kurang 10, tapi yang kan dikembalikan. Berarti ada kurang 4 kopiahnya. Kudungnya belum bagi saya. Begitu. Jadi seperti itu. Kita juga mengajari hormat kepada jamaah. Saya ceritakan jamaah saya bisa tanya karena terkesan dengan saya. Saya katanya jamaah itu ada orang yang memakai misalnya. Bapak lagi rekam. Nyatanya dia mengaku pada saya. Semua film pernah dikonsumsi, ya, narkoba pernah. Sadar, karena dia apa? Katanya kalau ketemu saya itu bergetar. Kalau kiai Roman, sebab kadang-kadang itu saya beli teh kotak sama roti di ini, Kepuh ke Selatan, Oriboy itu, bawa roti sama teh kotak, bawa roti sama teh. Kadang-kadang saya berikan water di depannya kayak bukan murah. Dulu harganya 10, sekarang berapa setengah, sekarang 15. Ada di sana tuh water di depan masa kita yang mulai dari dulu. Cari yang murah-murah saja, yang penting kita sedekah cukup untuk sejahtera. Itu ternyata tertarik orang kaya beli apartemen. Sekarang tiap Sabtu pagi itu sudah dikecil, ikut membuat yang akan disajikan nanti habis ngaji, habis maghrib itu. Nah, tiap Sabtu pada orangnya kaya, kentangnya hektar. Tertarik pada saya karena saya mau sedekah. Makanya cara menurutnya itu juga yang banyak sampai saya nggak tahu. Kan sedekah itu bisa sendiri, bisa ada saja orang berangkat haji nggak syukuran, tapi syukurannya itu duit. Kalau syukur seperti itu. Nah, cuma kalau syukuran itu dalam bentuk hilang juga apa? Kebaikan itu disembunyikannya baik, ditambahkan orang lainnya baik, biar syukur orang lain. Kayak Pak Queen syukuran, ulang tahun itu sedekah. Ya nggak apa-apa, substansinya kan sedekah. Ya pokoknya kalau mau nyuruh macam-macam, yang penting ada sedekah, mengumpulkan orang untuk silaturahim, apalagi ada keterangan agama ngajinya, itu manfaat sekali. Dalam momen apapun, ya kalau kita biasa, hanya banyak peringatan-peringatan, itu intinya ngaji, sedekah, nggak ada yang lain, nggak ada yang berhati-hati menghina orang ini, nggak ada. Sekarang orang kumpul itu diajak makan, berarti ada sedekah. Bahkan haji mabrur itu ciri utama itu it'amut ta'am. Jadi ketika ada hadis yang panjang, ini ada di dalam karyanya Profesor Dr. Sayyid Malik Al-Hasani pada kitab yang namanya Al-Hajju Fadlul Mahkam. Di sana hadisnya ditulis lengkap. Kalau di buku itu tidak lengkap. Di situ lengkap. Jadi al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wa hajjun mabrur la yasalu jaza ilal jannah. Itu belum titik, ternyata habis ngendikan begitu. Sahabat tanya, wa ma birruha ya Rasulullah? Apa tanda haji mabrur? Qala Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa tibil kalam. Haji mabrur tandanya satu it'amut ta'am. Jadi kalau pulang itu bagus, ada silaturahim, ada rawatnya.
mabrur. Kalau jenengan kemarin satu lagi kok gak mangan nih, gak mabrur aja. Mabrur. Kok tak kok itu sudah aku gak wetan, gak jajan, gak mangan, orang mabrur. Karena satu tandanya mau memberi makan. Nomor dua, waktu bil kalam, bahasanya menjadi lebih santun. Asalnya katanya kok maling nyokoan, assalamualaikum, nyokok maling aceh, maling gerabah. Itu maknanya mabrur. Dalam riwayat lain, it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Jadi di samping memberi makan juga ifsa'us salam, menyebarkan salam. Dimana salam itu maknanya di samping salam itu sapaan khas orang Islam, intinya mendoakan orang lain. Juga itu doa yang luar biasa, mendoakan orang yang selamat, dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat berkah, doa yang luar biasa. Jadi sapaan Islam itu intinya luar biasa yang membuat orang lain itu iri. Jadi yang nomor 9, al-ihsan ilal banat, ya, berbuat baik kepada anak-anak. Di surga itu kalau kita baca hadis banyak, ada taman negasi namanya Darul Falah, rumah keberuntungan. Itu diberikan kepada orang tua yang punya anak kecil belum balik meninggal, dia ikhlas dia beristirja, itu bisa dapat Darul Falah taman negasinya. Kalau kita suka membahagiakan anak kecil, ya, itu bisa dapat taman negasi namanya Darul Falah. Di surga itu namanya tempat namanya Darul Falah. Itu tingkatnya apa? Kita waktu di dunia itu suka membahagiakan anak kecil. Sehingga saya biasa kalau hari raya itu buat parcel, gak mahal, belinya 5.000. Ada susu kecil, ada snack-snack itu, gampang dibungkus plastik, dikasihkan sopan kan anak-anak itu. Oh ini sekolah gitu sudah. Kemarin mungkin saya lupa pulang haji ternyata banyak gak bikin parcel. Baru saya suruh mereka kemarin insyaallah ada menghubungi bapak. Itu kalau ada anak kecil dikasih itu luar biasa. Membahagiakan anak kecil termasuk tiketnya masuk surga 9. Hadisnya gak usah saya baca ke surga. Terakhir nomor 10 itu. Ini Sayyidul Istighfar. Tadi kalau di kalangan kami di masjid saya jangan dulu biasa habis sholat itu baca Sayyidul Istighfar. Baik itu bersama atau sendiri tidak masalah. Jangan dimasalahkan membaca itu sendiri atau bersama-sama. Yang penting membaca. Asing problem yang tidak. Nah itu yang perlu dikritik itu yang tidak membaca biasa baca. Kalian baca itu bersama, membaca itu pelan, baca banter, jangan dimasalahkan. Pokoknya nggak ganggu orang membaca juga. Jadi Sayyidul Istighfar itu tiketnya masuk surga juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fitnatil mahya. Ini kalau dikoceki satu-satu gimana luar biasa. Sebuah pengakuan yang kita lalui itu ya senada lah dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu nggak istighfar kok. Hanya ngaku doanya Nabi Adam, Rabbana adzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna muslimin. Nabi Yunus itu keren diselamatkan Allah, ngaku tak minta maaf. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kuntu minadz dzalimin itu ngaku. Nabi Adam ngaku, Nabi Yunus ngaku kalau dia salah. Tidak menyalahkan orang lain. Nanti saya punya konsep, insya Allah di YouTube dulu kalau dia ada. Jadi salah satu kenapa tobatnya manusia itu diterima, Nabi Adam diterima, tobatnya iblis tidak diterima. Ya memang iblis nggak pernah merasa salah. Kalau ada orang nggak pernah merasa salah, nggak mungkin dia nggak tobat itu. Nah, jadi nanti sama mencari channel YouTube kenapa tobatnya Nabi Adam diterima, iblis tidak. Di ATV Nurwabi itu ada keterangannya itu. Itu dalam kitab Nasrul Ibadah. Terakhir, supaya hidup itu mudah. Ini pesan aku supaya hidup mudah itu yang satu banyak istighfar, yang kedua banyak sedekah. Aja rasanya hidup itu. Jadi orang kalau nggak punya dosa itu pasti tenang, nggak korupsi. Nggak punya dosa itu orang tenang. Orang bingung susah itu karena banyak dosa. Kadang-kadang uang ada, mobil ada, istri cantik, semuanya banyak tersedia. Susah sumpah, nggak tahu sebabnya. Dosa itu sebabnya. Dan istighfar karena dengan banyak istighfar itu segala keruwetan itu akan dipecahkan oleh Allah. Yang sempit-sempit jadi diluaskan, yang susah jadi mudahkan Allah. Nah, kemudian kalau banyak sedekah, ini konsep real dari Al-Quran. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Kalau orang gemar sedekah itu dimudahkan, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu maknanya fasayassiruhu lil yusra, dimudahkan mendapatkan kemudahan. Nah, kalau bakhil, wa amma bakhila wa
wastaqna wa kana husna fasal yassiru lil usra. Kalau orang bakhil dimudahkan mendapatkan kesulitan. Nanti kalau sembarang yang kata oleh sampean mati. Saya memang kapan itu Al-Qur'an Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janji. Kalau kita dermawan pasti semuanya mudah. Ya maaf, tahadus ini enggak umum. Kemarin tamu yang banyak enggak umum. Enggak umum agai, enggak umum gawane. Masa ada orang ziarah haji itu bawa kompor, bawa karpet, itu enggak umum. Ya baru kemarin itu. Kita juga heran, ngapain orang-orang di rumah kok bawa karpet, bawa kompor ini. Kok ngerti ya kompor di rumah itu supaya ganti sabang. Ya pagi ya bawa kompor, ya malam bawa kompor. Ya aneh juga. Ya konsepnya sederhana saja. Ketika di sana baca istighfar, ketika di rodo itu kayak macam-macam baca Quran. Karena paling tidak saya punya 2 guru, 1 Pondok Furqon yang Husaini, yang 2 yaitu Masuk Wirtoyo. Tidak ada bacaan yang lebih baik bacaan apapun dibandingkan Al-Qur'an. Jadi bacaan yang terbaik Al-Qur'an. Makanya bagus kalau kasih Fatihah. Iya. Al-Fatihah itu 5 quri'alahu. Lek Jawa untuk apa saja. Bahkan maaf masa lalu ketika saya naksir orang perempuan bilang kalau orang lari tapi lari naskah baca Fatihah loh mau tergendam ya enggak Fatihah itu setan kayak sonelok ya bilang seperti itu kan saya nggak mau mahabbah meskipun anak pondok sebagian suka mahabbah itu ya baca 100 orang cinta saya nggak mau orang cinta karena bacaan nggak mau saya membuat orang lain tergila-gila pada kita saya nggak mau sehingga kita baca Fatihah Anis 211. Waduh ya berangkat saya kalau yang 41 saja. Karena yai saya sudah memberikan jasa sambil sudah baca Fatihah 41 setelah qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Itu saya melakukan oleh Bola sampai sekarang. Baca 41 kali. 41 itu nggak ada hadisnya. Cuma nggak ada larangannya. Boleh baca 7, 11 1 kali nggak masalah. Yang penting mau itu Al-Quran. Nabi hanya bilang Al-Fatihah 5 quri'alahu. Nek ditasar gampang, Fatihah kaya kena gaya wae. Digendongan wong loro ya iso waras. Wis kaya tawasul boleh rezeki yo. Kok masa baca Fatihah boleh. Kaya asal dulu dan kita dari sore hadisnya itu berbagai dengan orang tua, pernah ini, pernah itu, akhirnya bisa terbuka seperti itu. Boleh jadi kita baca Fatihah boleh. Ya sing paling apik ya tolakan di botol kita cari ridhonya Allah dan yang lain-lain. Sing paling apik kita itu mau Fatihah cari ridhonya Allah. Itu. Jadi beberapa konsep yang sedikit-sedikit agak banyak saya sampaikan karena masalah aku sih Fatihah diinginkan ya. Tapi luas sama setel sama Hidayat sama setel Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur. Nah, itu sama dengan keterangan guru saya. Sama amalan guru itu sama. Jadi kiai saya itu 2 tahun ya jamaah terus. Bisa dibuka. Itu sama dengan amalannya Yai Akbar Anur. Itu sama. Dia jamaah sampai sakit stop itu. Masih jamaah punya ini sekarang sakit. Masih belum jamaah. Dengan sampai ini mengajak. Itu Yai luar biasa. Sampai kalau ini kan tidak begitu aneh. Kalau yang rasional hadis oke nggak berlaku. Sampai kalau terlambat itu suruh ada. Ayo orang aku sholat. Jadi Yai Imam adik saya suruh makmum. Kalau ini sembahyang mana? Ibu kamu boleh hati jalan gitu. Saking istiqomahnya jalan. Tapi kalau kayak Idris, putranya Mbak Hamid, itu biasanya selalu jamaah dengan sulit. Di mana dia sholat jamaah? Itu luar biasa. Itu beberapa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Jadi ini kandung-kandung sodako ya, Fatihah ya, bisa kita lihat itu insya Allah yang gini itu saya benar-benar temannya banyak. Yang merangkang itu banyak sampai 313, tapi saya nggak melakukan dengan dakwah saya yang apa-apa tidak mau sama militan yang enteng-enteng. Kalau saya enteng tapi mati, biar saya ingin kayak itu aja. Ya berapa enggak kita ringan-ringan saja. Jadi banyak. Jadi termasuk tidak minta-minta yang dasarnya memiliki sifat ifat itu juga bisa dikira masuk surga. Kan nggak perlu apa-apa, nggak minta itu, nggak perlu apa-apa. Hanya menahan diri saja. Itu pun jadi dikira masuk surga. Kalau sama dulu nanti bisa duduk. Jadi amalun tudkhilul jannah. Masya Allah.
wasallam.